Masing-masing kita bisa mengukur dirinya. Kalau dia punya kemampuan lebih, silakan dia perluas proyek agamanya, proyek akhiratnya. Semakin punya kelebihan kemampuan lagi, silakan luaskan lagi proyek akhiratnya. Dia bisa buat kerjasama sama orang, lakukan. Sehingga proyek akhirat dia semakin banyak. Kalau tidak mampu, ya, maka lakukan yang dia mampu. Dan saya harap antum semua ada punya proyek akhirat. Ya, apa saja, meskipun kecil-kecil. Entah antum bantu buat pengajian, entah antum bangun anak yatim, entah antum punya proyek bangun sumur bor di suatu kampung supaya keluar air dan itu amal jariah, ya. Atau kumpulkan kawan-kawan, saya ingin punya masjid di kampung, antum mungkin punya sumbangan sedikit, selainnya antum minta kepada kawan-kawan proyek bagaimana bisa bangun masjid di kampung. Pokoknya ada suatu proyek akhirat yang antum bisa lakukan. Kalau antum niat antum tulus, akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang salaf, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Betapa banyak amal yang sedikit jadi besar di sisi Allah karena apa? Karena niat yang tulus. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amal yang besar tusaghiruhun niyyah. Jadi kecil karena niatnya enggak beres. Yang penting antum punya kegiatan akhirat. Harus ada kegiatan entah apa saja. Nanti ibu-ibu juga bisa bikin. Pokoknya punya kegiatan akhirat yang kita tekuni, kita konsentrasi di situ. Inilah harapan kita bertemu dengan Allah. Saya punya kegiatan ini Allah. Yang saya sibukin setiap hari ini, saya pikirkan ini. Ada orang-orang bikin sekolah, dia sibuk konsentrasi sekolah. Bagaimana bisa menciptakan? Dia habis waktunya, tidak apa-apa. Ini kegiatan dia yang sehari-hari dia terjebak dalam kegiatan akhirat seperti ini. Ini mendatangkan kebahagiaan. Ini mendatangkan apa? Kebahagiaan. Taib. Kemudian di antara hal yang menambah kebahagiaan, jangan suka menghukumi orang lain. Tinggalkan kebiasaan menghukumi orang lain. Oh, si fulan tuh begini, si fulan, enggak usah. Antum tidak ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menghukum orang lain. Antum tahu buruk, ya sudah tinggalkan. Tidak harus antum bilang, oh dia tuh begini. Tidak perlu. Ustaz saja tidak harus begitu. Ustaz hanya boleh begitu kalau ada benar-benar darurat. Baru dia harus jelaskan. Kalau enggak usah. Ya, tidak usah. Nah, kalau kita sibuk menghukumi orang lain, kita lupa dengan kesalahan-kesalahan kita. Sibuk, oh si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Akhirnya banyak kesalahan yang ada pada diri kita, tidak kita sadari. Ya. Ngapain kita terlalu sibukkan dengan urusan orang lain? Ya. Jadi jangan terlalu sibuk menghukumi orang lain. Ketemu ibu-ibu, oh ibu itu begini, udah ente nggak usah hukum, diam aja. Nggak usah kasih orang, nanti orang tahu sendiri. Kita tahu ibu ini gini, ngapain hukum orang lain, saudara? Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Gak usah sibuk ngurusi, gak usah sibuk menghukumi orang lain. Hukumi diri kita ini seperti apa? Masih banyak kekurangan harus kita perbaiki. Kita sholat masih enggak beres, baca Quran masih malas, hafalan enggak nambah-nambah, bahkan berkurang-kurang. Ya. Berkurang jelas, nambah enggak jelas. Ya. Sengurusi orang ngapain? Hukum-hukumi orang. Ibu itu begini, bapak ini begini, si fulan ngapain? Ada orang khusus yang berbicara tentang masalah itu. Itu pun kalau darurat. Ya. Jangan sibuk menghukumi orang lain. Biarkanlah berjalan. Kemudian di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling buat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Dan benar-benar ini sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini sekarang terlalu banyak maklumat, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita, yang memenuhi hard disk kita. Yang informasi tersebut tidak menatap di kepala kita, hanya sekedar numpang lewat kemudian pergi. Yang hanya membuat konsentrasi kita hilang. Kita zaman penuh dengan informasi. Seorang punya Facebook saja, informasi terlalu banyak masuk di otaknya, masuk di HP-nya, dia lihat satu persatu. Seorang punya Twitter, kemudian dia punya langganan sampai 200 langganan. Wes. Presiden Amerika langganan dia. Presiden Korea langganan dia. Presiden aja berapa presiden dia langganan. Belum lagi artis, si fulan. Ustadz juga ada, Ustadz fulan. Berita ini, .com banyak sekali. Apa enggak stres otaknya? Apakah itu bikin dia bahagia? Tidak sama sekali. Yang saya sering sampaikan hal ini. Saya bicara tentang diri saya. Ya, saya dulu punya banyak kawan, saya punya Twitter, punya ini. Setelah saya tinggalkan, saya lebih bahagia.
Tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Ya. Ustaz, tapi saya bisnismen. Ya enggak apa-apa, kalau ente memang perlu tahu silakan. Ada hubungannya dengan bisnis silakan. Ya. Tapi tidak semua kita bisnismen. Banyak di antara ibu-ibu cuma hanya ibu rumah tangga. Terus mau tahu berita ini, berita anu ngapain? Setelah dia punya berita pun dia tidak jadi pakar politik. Enggak juga. Hanya politik rumah tangga dia kuasai, yang penting menguasai suaminya selesai. Ngapain berita macam-macam bikin pusingnya? Ben. Sekarang semua orang tahu apa saja, coba. Maksudnya enggak usah jauh-jauh, orang mungkin jual es, jual apa. Tapi kalau bicara tentang informasi, ini tidak tersusun rapi. Apa manfaatnya dia di akhirat? Di dunia pun tidak jadi pakar, di akhirat terbuang-buang sih waktunya. Apakah dia untuk membaca informasi yang banyak itu tidak buang waktu? Buang waktu tidak? Buang waktu. Kalau 1000 informasi masuk di kepalanya tiap hari, betapa waktu habis? Kapan dia baca Qur'annya? Kapan dia tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menangis di hadapan Allah sementara informasi begitu banyak? Inilah ada kasus inilah kemudian berkembang ini tidak berhenti.